Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita dapat melakukan perkuliahan kita yang kedua dalam mata kuliah zakat dan manajemen zakat, hukum dan manajemen zakat. Hari ini seyogyanya kita akan melakukan perkuliahan secara Zoom meeting, akan tetapi karena keadaan di perkuliahan selama ini melalui WhatsApp kurang maksimal, maka saya akan mencoba untuk melakukan record atau rekaman sendiri. Mudah-mudahan hasil yang ingin kami sampaikan dalam materi perkuliahan hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Baiklah, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kita sampaikan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Adapun perkuliahan kita pada hari ini, kita akan membahas sedikit tentang keadaan zakat yang ada di Indonesia, di negara kita tercinta. Tentu kita akan membahas satu persatu mengenai zakat ini. Saya menyadur atau mengambil materi dari pengelolaan zakat di Indonesia melalui Basnas ya. Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Dini Hafidudin. Beliau sebagai Ketua Umum Basnas pada zamannya di tahun 2013 ya, tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Tentu kita sama-sama kembali untuk menafsirkan, mendefinisikan dari makna zakat ini. Jadi zakat ini secara definisi merupakan sebuah ibadah maliyah ijtimaiyah yang memiliki fungsi sosial kemasyarakatan yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dan juga secara empirik telah terbukti bahwa pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwasanya ketika zakat dikelola dengan baik oleh lembaga amil zakat seperti itu dan didukung juga oleh pemerintah, itu terbukti telah mampu mengurangi angka kemiskinan dalam waktu yang sangat singkat, yakni lebih kurang 2 tahun. Kemudian kalau kita lihat konteks Indonesia, ibu negara kita, bangsa kita, bahwasanya kalau secara penelitian yang telah dilakukan oleh Basnas dan juga bersama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor IPB di tahun 2011, bahwa zakat ini potensinya sangat besar sekali, yakni lebih kurang hampir mencapai 217 triliun. Akan tetapi dalam realisasinya zakat ini terrealisasi hanya 2 triliun per tahun. Ini di tahun 2013 ya. Untuk saat ini saya mendapatkan informasi bahwa zakat sudah mencapai pada posisi 6-7 triliun per tahun di tahun 2019 lalu. Dan target di tahun 2020 ini zakat ditargetkan 9-10 triliun. Jadi sangat jauh sekali dari target ataupun potensi 217 triliun ini, hanya sekian persen untuk realisasinya. Maka dari itu, dari Basnas dan lembaga zakat yang lainnya memiliki langkah-langkah bersama dalam menggali potensi tersebut. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi. Socialization and education. Baik dari hikmah zakat itu, tujuan zakat itu, objek zakat itu dan sebagainya, tentang zakat khususnya. Kemudian penguatan amil zakat atau SDM atau bisa dikatakan SDI juga, sumber daya insani yang amanah, profesional dan mengerti tentang sistem IT yang kuat, dan juga beberapa faktor yang mendukung dalam
kemajuannya zakat di Indonesia. Yang ketiga, penguatan regulasi. Ini terbukti sudah terhadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya, pendayagunaan zakat. Tentu dalam pendayagunaan ini banyak sekali pilar. Salah satu pilarnya adalah lebih kurang ada 4 pilar yang paling populer. Pilar keagamaan, atau yang kedua kesehatan, pendidikan, sosial, seperti itu. Maka pilar-pilar ini dilakukan pendayagunaan dengan cara yang tepat sasaran. Yang kedua, sesuai dengan syariah compliant atau aturan atau sesuai syariah, dan juga hal-hal yang berkait dengan rule of Islam. Yang selanjutnya adalah sinergi dan kerjasama. Sudah saatnya kita bersinergi. Apalagi saat ini kita baru saja mendengarkan statement dari Menteri BUMN, Bapak Menteri telah mengultimatukan bahwa akan mengkonversi seluruh bank syariah yang memang plat merah seperti itu punya pemerintah. Nah, inilah bentuk sinergi dan kerjasama. Akankah Basnas atau lembaga zakat ini harus disatukan menjadi satu instansi atau satu lembaga sehingga untuk memperkuat, ataukah tetap seperti inilah, ada yang namanya Badan Amil Zakat Nasional, ada juga namanya Lembaga Amil Zakat Nasional yang dimiliki oleh swasta. Intinya adalah sinergi dan kerjasama yang harus dibangun dari seluruh komponen, baik itu instansi, lembaga maupun masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat bahwasanya apa saja yang telah dilakukan oleh Basnas khususnya sebagai lembaga instansi underbow dari pemerintah, sosialisasi, juga edukasi, hikmah dan tujuan zakat infak sedekah. Tentu yang pertama adalah zakat infak sedekah, tujuannya sangat mulia sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun khususnya mustahik 8 penerima zakat ini, terutama kaum fakir, miskin, kemudian termasuk di dalamnya membantu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi. Yang kedua, zakat infak sedekah terkait dengan etos kerja. Jadi termaktub di Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, bismillahirrahmanirrahim, qaulullah ta'ala qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim sahun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Jadi Quran surah Al-Mu'minun ini pada ayat 1 sampai 4 mendefinisikan, artinya adalah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang pertama, siapa saja orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia. Dan yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakatnya. Atau yang keempat, ya mohon maaf. Jadi ada 4 orang yang dikategorikan beriman dan beruntung dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Yang pasti kita akan menyoroti dan fokus kepada orang yang menunaikan zakatnya, seperti itu ya. Jadi wallazihum lizzakati fa'ilun. Jadi orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jadi dalam konteks zakat, infak dan sedekah pada pembahasan selanjutnya juga terkait dengan kegiatan etika bekerja dan berusaha, yakni hanya mencari rezeki yang halalan thayyibah, berzakat dengan ikhlas dan juga benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan menjauhkan diri dari perilaku korupsi atau hal-hal yang berlebihan. Jadi berdasarkan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah yang ada unsur tipu dayanya. Jadi subhat, barang-barang yang haram bahkan itu tidak akan Allah terima sedekahnya. Seperti pun juga di zakatnya. Kita masuk kepada hikmah dan tujuan zakat, bahwasanya pembahasan selanjutnya tentang zakat infak sedekah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat,
seperti membangun sarana pendidikan, kemudian juga sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, serta yang lain-lainnya. Zakat infak sedekah juga membahas tentang kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Jadi kesediaan berzakat infak sedekah wakaf, bahkan wakaf ya, khususnya berzakat infak sedekah ini akan mencerdaskan untuk mencintai sesamanya, terutama kaum duafa. Yang keenam, zakat infak dan sedekah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan juga kesejahteraan hidup. Termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Langsung kepada pembahasan yang ketujuh atau hikmah dan tujuan dari zakat infak sedekah ini adalah terkait dengan upaya menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya. Termaktub di Quran surah Ar-Rum ayat ke-39, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang perbuatan demikian itulah orang yang mendapat gandakan pahalanya. Yang kedelapan, zakat infak sedekah juga akan menyebabkan orang-orang semakin giat melaksanakan ibadah maliyah mahdhah, seperti sholat maupun yang lainnya. Jadi kalau kita lihat orang yang berzakat infak sedekah ini tentu akan selaras dengan kegiatan ibadah kewajiban yang lainnya. Zakat saja ditunaikan, apalagi sholat seperti itu. Termaktub juga di Quran surah Al-Baqarah, dirikanlah sholat. Qala Allah Ta'ala wa aqimus sholat wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Termaktub di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 bahwa Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan merukuk pada orang-orang yang rukuk. Kemudian ke-9, zakat infak sedekah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi dalam masyarakat, maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita lihat bahwa semua ini akan terjadi apabila seperti itu ya, ada digarisbawahi bahwa pengaplikasiannya itu dilakukan dengan cara amanah, transparan, dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penguatan amil zakat. Sudah disampaikan tadi bahwa tentang pembahasan tentang zakat ini termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-60, surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat ke-60 dan juga ayat 103. Satu-satunya ibadah yang secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah ada petugasnya adalah ibadah zakat. Jadi penguatan ambil zakat ini maksudnya SK ya. Jadi kalau misalkan manusia bekerja di suatu perusahaan ada SK-nya. Ini kalau orang yang bekerja di lembaga amil zakat atau badan amil zakat, maka SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ya ini kalau ta'ala innama shadaqatul fuqara wal masakin wal amili 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat ke-60. Sesungguhnya ayat zakat itu hanya untuk orang-orang fakir yang pertama, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga orang yang mengurus zakat atau amil, yang ketiga orang mu'alaf yang dibujuk hatinya, selanjutnya yang kelima adalah memerdekakan budak, yang keenam adalah berhutang, orang yang terlilit hutang maksudnya, yang ketujuh ada orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan seperti itu. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Juga termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-103 bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Nah, ini statement dari mendoalah untuk mereka ini berarti untuk orang yang mengelola zakat atau amil zakat. Nah, ini statementnya. Kalau di Quran surah At-Taubah yang harus kita highlight atau kita soroti adalah pada ayat
yang artinya ada dan mendoalah untuk mereka. Nah, dan juga di awal ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi mengambil zakat sebenarnya. Zakat itu dijemput ya, bukan dibayar sebenarnya. Jadi memang sudah ambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di Quran surah At-Taubah 60 itu pada bagian ini ya, pada bagian pengurus zakat ya, wal amilin. Ini saya surat ini ya. Baik, kita lanjutkan dalam konteks zakat juga tentu harus kita lihat dan cermati bahwa tentang pengelolaan manfaat zakat yang disalurkan melalui lembaga. Apa sih kelebihannya ketika kita menyalurkan zakat? Apakah ada kelebihan atau seperti itu? Tentu kalau saat ini kita akan mencoba untuk menyoroti tentang keunggulan jika kita berzakat di lembaga amil zakat yang resmi, yang transparansi, yang amanah, yang kuat, yang bertanggung jawab dan juga yang profesional. Kita akan lihat bahwa yang pertama lebih sesuai dengan tuntunan syariat atau Al-Quran dan sirah nabawiyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Jadi kalau kita bayar zakat ke lembaga, tentu akan ada reminder ya, ada yang mengingatkan, kita akan diberitahukan program-program apa saja yang ketika kita sudah berzakat, program-programnya disalurkan kemana saja, seperti itu ya. Yang ketiga, menjaga perasaan rendah diri pada mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzaki. Jadi juga ini bagus untuk pada muzaki, orang-orang kaya, agnia, bahwa ketika dia ingin berzakat itu akan lebih menjaga perasaan orang yang menerima. Jadi dia tidak tahu siapa yang memberikan zakat ini, sehingga dia menerima ya tanpa takut untuk tidak ada rasa resah seperti itu. Tidak ada rasa rendah diri ketika memang yang memberikan tidak ada orangnya seperti itu, karena sudah dititipkan ke lembaga resmi. Yang keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Tentu zakat ini ada 8 asnaf. Kalau kita lihat dan cermati dari 8 asnaf ini, yang mana yang paling prioritas? Fakirkah, miskinkah, mu'alafkah, atau amil, atau selain itu? Nah, ini yang menjadi keunggulan dari manfaat kita berzakat di lembaga yang resmi. Yang kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Jadi syiar, kalau kita ada lembaga, di sini kalau mau berzakat, di sini kalau mau berinfak, bersedekah. Yang keenam, atau yang terakhir, sesuai dengan prinsip modern dalam indirect financial system. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara hukum syar'i atau syariahnya adalah sah, akan tetapi hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Kenapa? Karena tidak semua muzaki yang bisa membuat sebuah pengelolaan untuk memberdayakan para mustahik. Maka dari itu, inilah fungsi dari lembaga zakat atau badan amil zakat untuk melakukan kegiatan program-program yang bermanfaat, yang kontinu, yang memang menjadi solusi untuk kesejahteraan umat. Kemudian selanjutnya termaktub dalam Quran At-Taubah lagi, berbeda halnya jika diserahkan melalui amil zakat, maka amil zakat wajib mendoakan muzaki sejalan firman Allah. Jadi melewati step yang disampaikan oleh Allah di Quran surah At-Taubah ini, ambillah zakat. Nah, jadi kalau dia langsung memberikan zakat itu kepada mustahik, maka tidak ada yang mendoakan seperti itu. Tapi kalau dia melalui lembaga resmi atau badan amil zakat, maka ada yang mendoakan seperti itu, termaktub di Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, kita kembali lagi kepada rule of zakah. Jadi undang-undang tentang zakat ini termaktub di undang-undang kita nomor 23 tahun 2011 yang berfungsi sebagai amil zakat di negara kita adalah Basnas.
Jadi Basnas ini banyak yang pada amil zakat nasional, lembaga yang mana ada di tingkat provinsi, tingkat pusat, dan juga di tingkat kabupaten dan kota. Dan juga ada yang namanya lembaga amil zakat. Nah, ini di bawah naungan swasta gitu ya, yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Intinya adalah undang-undang ini menaungi regulasi tentang zakat. Jadi ada dua lembaga secara konstitusi kita yang diperbolehkan untuk mengambil dana zakat infak sodako. Yang pertama adalah Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Yang kedua adalah Lembaga Amal Zakat Nasional, apapun namanya, mau Darut Tauhid, Dompet Duafa, ataupun yang lain-lain. Kedudukan dan fungsi Basnas ya, tentu kalau dalam perkuliahan ya, kita memiliki kelas ya. Dalam satu kelas itu mungkin ada 30 orang, jadi satu orang menjadi ketua kelas. Nah, jadi kalau secara kedudukan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2011, Basnas ini sebagai koordinator gitu ya, yang mana dia diperbolehkan memiliki wewenang mengelola zakat secara nasional. Nah, ini sebagai koordinator dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Jadi kalau di kelas itu sebagai ketua kelas. Basnas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dan kemudian Basnas bersama pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan, kemudian pengelolaan yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, adil, pastian hukum, integrasi, dan juga akuntabilitas. Tentu banyak sekali program-program yang memang secara nasional seperti keagamaan, kemudian program ekonomi, kesehatan, dan juga sosial. Untuk saat ini banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait tentang ini. Minimal kita harus mengetahui apa itu zakat, dan khususnya bagaimana sih sejarah zakat di zaman Nabi sampai ke Khalifah, sampai benar-benar sukses pada kejayaan Islam, keemasan Islam di bidang ekonomi pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, dan juga sampailah ke Indonesia sampai saat ini. Sudah berapa tahun, lebih kurang hampir 9 tahun tentang undang-undang zakat sudah diresmikan. Ini sedikit saya sampaikan, ada beberapa lampiran di tahun 2019. Kalau kita mencermati tentang penghimpunan zakat ini, kita komparasikan dengan beberapa negara, tentu Indonesia kita lihat ya. Indonesia ini di tahun 2002 sampai 2011 ini 15,33% peningkatannya. Kalau dalam segi angka itu 1,730. Jadi 1.730 miliar. Nah, untuk saat ini sampai 2019 saya mendapati lebih kurang 6 sampai 7 triliun. Nah, kalau kita lihat negara tetangga kita seperti Malaysia, ini 3,6 triliun di tahun 2009. Di tahun 2009 dengan jumlah penduduk populasi itu lebih kurang 30 juta orang dan setengahnya adalah muslim. Jadi lebih kurang 30 juta berarti 15 jutaan itu orang muslim, dan juga tidak seluruhnya yang membayar zakat. Intinya sangat besar potensi dan realisasi yang ada di Malaysia sebesar 3,6 triliun dengan jumlah penduduk mungkin lebih kurang 15 di bawah 15 juta mereka yang membayar zakat. Sedangkan kita lebih kurang 270 juta orang hanya terkumpul sebesar 1,7 di tahun 2011. Di tahun 2019 sebesar 6 sampai 7 triliun. Kita lihat negara Arab Saudi, luar biasa. Dia sudah 1.000 triliun di tahun 2009. Pun potensi zakat seluruh negara OKI ya. Jadi yang tergabung di negara OKI itu lebih kurang 6.000. Seperti itu, luar biasa dari penghimpunan zakat di seluruh negara OKI, anggota OKI. Ini merupakan annual report dari Basnas, laporan tahunan dari Basnas tahun 2010. Sebenarnya kalau kita mencermati dan melihat bahwa
potensi zakat yang paling besar itu di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, itu besar karena triliunan. Kalau sudah terrealisasi, itu luar biasa. Karena Jawa Barat saya contohkan, itu sama seperti Malaysia. Jumlah populasi penduduknya 30 juta lebih. Jadi satu negara. Itu sudah 17,67 triliun kalau terrealisasi. Ternyata belum maksimal. Begitu Jawa Timur dan Jawa Tengah 15 triliun, 13 triliun. Sedangkan Bali, Papua yang lain itu masih ratusan miliar. Ini yang menjadikan landasan Basnas dan juga IPB, Institut Pertanian Bogor, mencari potensi seperti ya, potensi yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat juga potensi zakat di industri ya, kalau kita lihat banyak sekali industri-industri yang bisa diambil digarap zakatnya, itu salah satunya industri pengolahan. Banyak sekali, yakni sebesar lebih kurang 22 triliun. Yang paling besar lagi adalah industri konstruksi sebesar 399 triliun. Jasa masyarakat, pariwisata, air bersih, penyediaan akomodasi, real estate, dan sampai pendidikan itu sudah sangat-sangat besar gitu ya. Makanya potensi-potensi yang ada ini harus diserap dan diambil peluang itu dengan cara bersinergi dengan lembaga-lembaga resmi yang ada di Indonesia. Terakhir, statement dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya ampun. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.